Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang rasul yang membawa hidayah dan membawa agama yang benar. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian sementara kita, dan kepadanya lah nanti kita akan dikembalikan. Nah, kematian yang sementara ini maksudnya adalah tidur. Jadi tidur itu adalah kematian sementara, dan ketika kita masih bisa bangun dari tempat tidur kita, berarti kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kembali kita memuji dan kembali kita mensyukuri atas seluruh titipan kebaikan yang masih Allah amanahkan kepada kita sampai hari ini, bahkan sampai detik ini. Di atas tumpukan kesalahan yang mungkin belum sempat kita perbaiki, di atas tumpukan dosa yang mungkin juga belum sempat diistighfari ini, Allah masih memberikan kesempatan hidup. Artinya apa? Artinya Allah masih sayang sama kita. Kalau Allah sudah tidak lagi mencintai seorang hamba, Allah akan cabut nyawa dia saat dia sedang melakukan keburukan. Misalnya nih pas lagi sleep call, ya kan? Bisa jadi nih, tahu sleep call? Nggak bisa bobo kalau belum ngeliat wajah ayang tuh, nah, ya. Pokoknya aku tungguin, tapi kan udah malam, nggak apa-apa, aku nggak bisa bobo kalau belum ngeliat wajah kamu. Ilah. Pas lagi sleep callan kayak gitu dicabut nyawanya gitu sama Allah gitu ya, kan ngeri itu. Nah ternyata walaupun misalnya ada sebagian yang masih melakukan hal itu, masih diberikan kesempatan hidup. Nah berarti Allah masih sayang, masih diberikan kesempatan. Maka patut kita bersyukur kalau hari ini kita masih hidup dan kita masih diperkenankan hidup saat kita merasa bahwa kesalahan kita banyak, dosa kita menumpuk. Jadi masih ada kesempatan. Nah hari ini teman-teman sekalian, setelah kita libur panjang ya, 1 semester rasa-rasanya ya. Dan mudah-mudahan pertemuan kali ini memberikan kebaikan buat kita semuanya, karena yang akan kita bahas itu adalah 5 wasilah kebaikan. 5 wasilah kebaikan. Kemarin di Idul Adha aman aja ya? Dagingnya sudah jadi apa? Oh, sudah ada yang jadi bakso, ada yang sudah jadi simvastatin ya, ada yang sudah jadi amlodipin, tahu buat itu obat tekanan ya kan, obat darah tinggi. Itu beda, istilahnya memang agak beda Pak. Ini milenial kayak gini belum paham Pak, simvastatin itu buat apa ya. Nah yang jelas teman-teman sekalian, kemarin kita sudah ngelewatin bulan yang salah satu bulan haram, bulan yang nggak boleh kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan permusuhan, apalagi sampai jidal, saling berkelahi. Karena bulan haram itu memang bulan pantangan ya untuk melakukan itu. Bulan haram itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab ya. Dan Rajab. Jadi 4 bulan ini yang nggak boleh melakukan dosa. Bukan berarti di bulan-bulan lain boleh. Paham ya? Jadi 4 bulan ini 4 bulan spesial. Maka jaga betul. Dan ini kita masih berada di bulan haram. Di bulan yang memang kita nggak boleh melakukan dosa, melakukan keburukan. Ingat tadi kaidahnya, kalau ada larangan pada bulan tertentu, bukan berarti di bulan lain boleh. Sama kayak gini, pas lagi puasa. Puasa itu kan maksa kita jadi orang yang baik ya kan. Pokoknya yang tadinya buruk jadi baik. Contohnya para penggibah. Asisten admin Lambe Curah misalnya kan. Para asistennya juga yang biasa nge-share, ngomen gitu ya. Nah, kemudian nge-repost bahkan. Itu pas lagi bulan Ramadan itu dia berubah. Diajak gibah itu langsung nggak mau. Pok, tahu nggak Pok yang kemarin itu? Sudah nah. Kita lo lagi puasa. Terus kan bisa habis buka. Coba. Paham ya? Diajak gibah jam 9 pagi nih kan. Dia sadar lagi puasa. Sekalipun dia sadar bahwa dia sedang berpuasa. Nah, sekalipun dia tahu bahwa gibah itu adalah buruk gitu, tapi dia tidak mau mempengaruhi kualitas puasanya, paham ya? Sudah mah dia ini buruk dengan gibahnya, saya nggak mau lah gibah itu jangan pas lagi puasa, bisa merusak puasa saya. Padahal larangan untuk gibah itu bukan hanya di siang Ramadan. Beda nggak dosanya? Misalnya gibah
Jam 9 pagi sama jam 9 malam, beda nggak? Sama aja, ya dosanya sama aja itu. Nah, sama termasuk halnya larangan melakukan keburukan di 4 bulan haram ini. Bukan berarti di bulan-bulan lain itu boleh. Baik. Nah, hari ini kita fokuskan untuk membahas 5 wasilah kebaikan. Saya ingin menyampaikan bahwa Allah itu sayang betul sama kita. Ini yang jarang kita sadari, bahkan saat semua kebaikan itu sudah terlanjur tercurah kepada kita dan kita menganggap kebaikan itu biasa aja. Kenapa? Karena saking banyaknya kebaikan yang kita terima, sampai-sampai kita menyangka bahwa saya tuh nggak dapat apa-apa ya Allah. Tuh coba lihat orang-orang yang mengeluh itu. Ada yang buat status, ya Allah aku lelah. Ada nggak? Ada. Maka saya balas dong, ya kan? Saya balas nih, ceritanya iseng aja. Jadi ada yang bikin status, ya Allah aku lelah. Terus saya bilang kayak gini, emang udah mau diistirahatin? Diblokir ya. Salah saya di mana coba Cung, coba salah saya di mana? Dia bilang kan, ya Allah aku lelah. Terus saya bilang, emang udah mau diistirahatin? Nggak mau juga ternyata ya. Ini ngeluh-ngeluh, ya Allah lelah, ini berat gitu kan. Kan saya tawarkan, ya udah mau diistirahatin, nggak mau juga, diblokir langsung ya. Nah jamaah sekalian yang dirahmati dan dicintai Allah, tahu diistirahatin? Artinya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dicabut nyawanya. Nggak mau juga ternyata. Maka sebenarnya saat dia mengatakan ya Allah aku lelah, aku nggak sanggup, padahal dia sanggup. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak pernah sekali-kali membebani seorang itu melebihi batas kemampuannya. Jadi kalau teman-teman nih mendapatkan satu beban dan teman-teman rasain ya Allah berat, berarti memang teman-teman mampu. Kalau Allah itu tahu teman-teman gak mampu, gak mungkin Allah itu titipin ke teman-teman sekalian. Jadi kalau teman-teman dapat ujian model kayak manapun misalnya ngelihat belahan jiwa jalan dengan yang lain misalnya ya. Belahan jantung ya, belahan dada dan sebagainya, belahan jiwa gitu. Ya Allah, dia yang pernah mengatakan tidak bisa hidup tanpa aku, ternyata dia bahagia dengan yang lain gitu ya. Nah ini ujian model kayak gini, terus kemudian bunuh diri, wah lemah sekali ya, lemah, rugi betul gitu ya. Justru masih ingat pesan saya ya, jadi kalau misalnya teman-teman diduakan, kita bilang apa? Alhamdulillah, bersyukur. Kita ditinggal pas lagi sayang-sayangnya juga kita harus bilang apa? Alhamdulillah. Pokoknya mau diduain, ditigain, diempatin, terserah lah ya. Yang penting apa? Bersyukur. Kenapa Ustadz saat kita ditinggalkan pas lagi sayang-sayangnya, diputusin, diduakan, ditigakan, kenapa kita harus bersyukur? Karena itulah cara Allah untuk mengistirahatkan kalian dari cinta yang salah. Paham ya? Jadi diistirahatin nih, gak usah dilanjutin. Pasti lelah hubungannya model kayak gini. Mendingan ketika ada yang datang orang itu bilang I love you, gak usah datang I love you, datangnya ke rumah orang tuaku kan gitu ya. Nah orang seperti ini yang bisa memberikan kebaikan insya-Allah. Tapi kalau hari ini teman-teman masih SMA nih, ada laki-laki bilang I love you, I miss you, I need you, nggak usah didengar lah ya. Itu biasanya kalau bukan karena nafsu. Yang kedua hanya sebatas ingin membuktikan bahwa dia adalah gentle, ingin memiliki kecantikan teman-teman, tok, itu aja, bukan cinta. Hanya sebatas ketertarikan, atau bahkan yang kedua dorongan nafsu. Tapi nggak usah diludahin juga. I love you, cuy, jangan ya, jangan, nggak boleh. Nanti dia sakit hati. Kenapa? Nih dengerin, ada kaidah yang pernah saya sampaikan di sini. Jangan pernah mengecewakan cowok. Kenapa? Karena kalau cowok sudah kecewa ke cewek, ke cowok. Paham ya? Paham gak nih? Apa nilai yang depan? Apa sih? Tahu, nah aku juga nggak paham. Kamu nggak paham? Iya, aku nggak paham. Sama, kita sama-sama nggak paham ya. Jadi kalau cowok sudah kecewa ke cewek, ke cowok. Oh, telat. Baik. Ini pasti pada puasa ya. Ini teman-teman Syahida tuh kayak gini ya. Atau baru sahur ya barusan ya. Baik, teman-teman sekalian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya ada orang yang punya perasaan ke teman-teman, gak usah dicaci model seperti itu. Kalau emang teman-teman memang tahu bahwa ini nggak boleh, bilang aja saya nggak mau pacaran gitu, bilang aja. Tapi tanpa harus menyakiti perasaannya ya, nggak boleh. Baik, karena itu fitrah. Suka terhadap lawan jenis itu adalah fitrah. Misalnya ada perempuan nih ngadu ke saya, Ustaz, saya suka loh sama laki-laki ini. Saya bilang pertama bersyukur. Kenapa bersyukur? Berarti masih normal. Sukanya sama lawan jenis. Justru saya akan bingung kalau misalnya Anto datang suka sama
Ujang misalnya ya. Ustaz, saya ini suka banget sama dia. Dia cantik enggak Ustaz? Dia ganteng banget. Allahu Rabbi. Weh, sadar kamu Agus gitu ya. Ini kamu laki gitu ya, suka sama laki. Nah, itu yang nggak boleh. Kalau menyatakan perasaannya seperti teman SMP, SMA gitu. Saya bilang bersyukur. Terus yang kedua, kembalikan segala rasa itu kepada yang memberikan itu. Jangan-jangan Allah tuh cuma ngasih perasaan tertarik, tapi syaitan itu menghiasinya sehingga itu nampak seperti seolah cinta. Paham ya? Padahal ketertarikan itu fitrah. Tapi kalau sudah syaitan masuk, akhirnya apa? Pegangan, pelukan gitu ya. Nah, dan seterusnya. Naudzubillah. Nah, sekarang kita bahas 5 ini. Betapa sayangnya Allah kepada kita, terutama seorang yang sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Ini 5 wasilah ini tujuannya biar kita ini seburuk apapun kita dikembalikan oleh Allah ke fitrah yang baik. Ke fitrah yang baik. Seburuk-buruknya orang lagi mabok aja nih, kita tanya nih, bro mabok kah? Iya gua teler nih, mau surga dan neraka? Ya surga lah, kata. Coba sekalipun dia mabuk, bahkan sekalipun ketika orang yang berzina, bahkan ada joke tuh model kayak gini, sekiranya orang yang lagi berzina itu tewa atau tewa ya, you know tewa? Tewa in English tuh apa ya? Ya tewa gitu ya, ketahuan gitu. Pas lagi berzina ketahuan, ditanya, kamu zina itu mau surga atau neraka? Jawabannya apa? Surga juga, karena fitrah orang itu sebenarnya baik. Apa bukti bahwa fitrah seseorang itu baik? Kalau dikasih pilihan mau bau atau wangi? Wangi, kan gitu ya. Mau tinggal di pinggir jurang atau di tengah kota? Tengah kota, kan gitu ya. Jadi setiap kita itu sukanya yang baik-baik. Dan kalau ngasih, pengennya ngasih yang baik. Bahkan saat dikasih juga pengennya dikasih yang baik. Saat memperlakukan orang, kita pengennya memperlakukan dia dengan baik. Sama halnya saat kita pengen diperlakukan orang dengan perlakuan yang baik. Itu fitrah. Nah, Allah itu paham betul nih, karena Allah yang menciptakan kita. Kita ini pasti banyak salahnya, banyak dosanya, banyak keburukannya, banyak khilafnya. Tapi Allah nggak mau nih ketika ada seorang itu jatuh ke dalam keburukan kemudian berputus asa ya. Kemudian live IG minum sampo. Ada nggak? Ada. Sakit hati terus kemudian live IG minum sampo. Ini waktu saya ngelihat pertama kali dalam hati nih, kenapa sampo? Kan lama ya kan ya, saya pembersih lantai gitu ya. Biar cepet gitu. Ibu kan ngajarin ya, bukan? Maksud saya itu ya Allah kok bisa-bisanya itu orang sakit hati sampai segitunya gitu. Padahal yang gak usah segitunya juga. Ini bukan berarti teman-teman diajarin buat bunuh diri ya, bukan. Maksud saya itu adalah kalau kita kecewa model-model kayak gitu, terus kemudian kita mengakhiri hidup, itu selesai nggak urusannya? Enggak. Jadi kalau orang nih, saya kasih tahu ya, kalau ada orang banyak keburukannya, banyak dosanya, banyak khilafnya, tapi dia matinya mati wajar, entah itu ketabrak mobil, entah itu sakit yang menahun, entah itu gara-gara terjatuh dari tempat yang tinggi kemudian meninggal, itu masih lebih baik. Jadi kalau ada orang buruk banget gitu kelakuannya, banyak dosanya, tapi meninggalnya normal, masih mending itu. Kenapa masih mending? Masih berkesempatan masuk surga. Paham ya? Masih berkesempatan masuk surga. Tapi kalau ada orang putus asa dari rahmat Allah dan dia mengakhiri hidupnya, jangankan masuk surga, nyium baunya aja enggak. Kebayang enggak ketika Nabi menyampaikan bahwa orang yang mati dengan menusukkan benda tajam ke perutnya, maka di alam kubur itu dibangkitkan oleh Allah, dia akan menusuk perutnya dengan tusukan yang sama, dengan rasa sakit yang sama sampai dia mati, sekarat mati. Enggak ada orang tuh bunuh diri langsung tewas tuh, enggak ada. Ada yang namanya sakaratul maut, sekarat dulu. Dipikirnya sekarat itu sederhana, dahsyat. Kita ngelihatnya itu kok bisa langsung mati, enggak langsung mati. Ada yang namanya proses sakaratul maut, dan itu dahsyat loh itu. Jadi ketika ada orang kemudian bunuh diri, itu ada sekaratnya. Sakit. Kalau nggak percaya cobain aja. Kalau saya percaya aja sudah ya. Sebagaimana Ibunda Aisyah menyampaikan bahwa Nabi itu menjelang kematian beliau itu, beliau juga sempat mengaduh dengan mengatakan saking apanya dahsyat, dan Nabi menyiapkan air dibasuhkan ke wajahnya berulang-ulang. Itu saking dahsyatnya loh sakaratul maut. Bahkan Jibril nih, kalau butuh dalil lagi teman-teman sekalian, Jibril yang hari-hari gitu ya bersama dengan Nabi menyampaikan wahyu, menyampaikan salam dari Allah dan seterusnya, itu ketika Nabi SAW menghadapi sakaratul maut gak ngeliat, berpaling. Makanya Nabi bertanya, wahai Jibril,
Kenapa kau tak sudi melihatku? Apakah kau merasa jijik melihatku seperti ini? Apa kata Jibril? Siapa yang mampu melihat kekasih Allah meregang nyawanya seperti ini? Coba. Memang sakaratul maut itu dahsyat. Dan orang dengan entengnya dia bunuh diri. Nah, apa kata Nabi? Nanti di alam kubur dia dibangkitkan, dia akan menusuk perutnya dengan tusukan yang sama, dengan rasa sakit yang sama sampai mati, dibangkitin lagi. Ditusuk lagi. Terus sampai kapan? Sampai hari kiamat. Udah neraka belum nih? Belum, mas baru alam barzakh. Kebayang kan? Ada orang gantung diri nih. Orang gantung diri kalau kita di sinetron klek langsung kan ya? Oh, enggak seperti itu Esmeralda ya. Enggak sesederhana itu. Gantung diri tuh lidah dulu keluar gitu kan, beliuran dulu. Baru kalau sudah meregang nyawanya udah selesai baru. Nah, nanti di alam kubur juga gitu. Sama keadaannya. Nanti dia akan digantung dengan merasakan sakit yang sama, mati dia dibangkitin lagi. Sama seperti orang yang melompatkan diri dari tempat yang tinggi, menjatuhkan diri kemudian mati. Sama keadaannya. Nah, dari sini kita belajar, seburuk apapun kita, atau nanti yang di masa depan kan kita nggak tahu ya. Entah itu ada mungkin kesalahan kita yang menurut kita itu fatal banget gitu ya. Terus kita taubat nih. Jangan pernah mendengar bisikan gini, dosamu terlalu besar, Pok. Itu setan itu. Jadi kalau ada yang bisikin ke kita, Pok, dosamu itu kelewat gede, nggak bakal diampuni, itu syaitan. Kenapa? Allah itu tidak pernah membuat hamba-hambanya itu berputus asa dari rahmat Allah. Paham ya? Ini sebagai muqaddimah nih. Nah, yang pertama apa sih fasilitasnya atau wasilahnya yang ini dikatakan sebagai wasilah kebaikan yang Allah sediakan buat kita? Wasilah yang pertama adalah taubat. Apa? Taubat ini wasilah kebaikan. Kenapa? Karena dosa ini yang menentukan apakah nanti berjalan ke depan tuh kita akan ringan atau berat. Jangankan sampai di akhirat nih surga neraka itu kejauhan, masih kejauhan. Kita ngomongin dunia aja. Orang yang banyak dosa, banyak keburukan, itu langkah untuk maju itu berat loh, serius. Makanya ada ungkapan ulama gitu, ada ungkapan ulama mengatakan min awwalil khair anta trukasyar. Awal dibukakannya pintu kebaikan tuh kau tinggalin dosa dulu. Tinggalin dosa baru ada kebaikan setelahnya. Tinggalin dosa rezeki melimpah. Tinggalin dosa urusan mudah, gitu ya. Tinggalin dosa Allah akan bukakan jalan, beribu-ribu jalannya. Tapi kalau kita maksiat itu nampaknya tuh kayak lurus aja, padahal depan tuh jurang, ya kan? Kalau kita nekat maksiat melakukan keburukan, rezeki ya sempit, urusan kok jadi buntu gitu ya. Jadi jalan-jalan tuh kayak ketutup, ke si A, tutup B, tutup plan A, tutup plan B, mentok. Makanya Allah menyampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ada dalam ayat lain, barang siapa yang bertawakal kepada Allah fahuwa hasbuh, Allah akan mencukupinya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar yang banyak, jalan keluar yang mudah gitu. Nah, taubat ini tujuannya apa? Untuk membersihkan kita, untuk mengembalikan kita kepada fitrah. Gak usah dipikirin, Ustaz saya sudah 10 tahun gak sholat, gak ada urusan, biar aja gak apa-apa. Ustaz saya sudah bertahun-tahun gak pernah puasa, tapi saya ingat ternyata itu gak boleh, itu dosa, dan saya sadar itu dosa. Udah tobat aja, gak usah nunggu nanti. Gak usah nunggu nanti. Gambarannya gimana Ustaz? Gambarannya gini, Allah itu teman-teman sekalian, kalau ada orang 40 tahun nih dengan keburukan, dan dia malam itu dia sadar, ya Allah 40 tahun saya nggak sholat, ya Allah maafkan saya, ampuni saya, itu Allah terima. Sederhana kalau kita punya urusan sama Allah. Bukan berarti meremehkan dosa ya, bukan ya. Maksudnya kita udah lama nih nggak melakukan kebaikan, terus kita ada perasaan sadar, ya Allah saya buruk banget jadi orang, ya Allah maafin saya, ya Allah, itu Allah terima. Nggak pakai nanti ya aku pertimbangkan dulu gitu ya, nggak ada. Nggak seperti saat kita meminta jawaban kepada orang yang kita sukai kan, gimana, terima nggak? Aku pikir-pikir dulu ya, nanti besok aku kasih jawaban. Semalam itu jadi malam terpanjang buat kita ya. Kita situ aja kali. Saya alhamdulillah ya, bukan sombong ya. Saya semasa-masa SMP, SMA saya tuh nggak pernah pacaran. Alhamdulillah. Bukan karena nggak laku, bukan. Laku aja sebenarnya kalau dijual gitu ya. Laku aja. Ustaz soleh ya? Bukan masalah solehnya. Ustaz kan dari pondok, betul saya dari pondok. Terus kenapa nggak pacaran? Karena satu komplek isinya laki semua, itu aja. Jadi kalau teman-teman nyangka bahwa ini Ustaz soleh banget, bukan. Karena satu komplek isinya laki semua. Masa saya pacaran sama Dadang, ya kan? Terus sama Agus misalnya, terus sama Hendra, misalnya kan nggak berat juga. Nah teman-teman sekalian,
yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Jadi berat atau tidaknya kita di masa depan itu bergantung dari apa? Dosa kita. Semakin banyak dosa kita itu semakin berat menjalani kehidupan. Ini saya sampaikan buat teman-teman apalagi yang masih muda-muda seperti ini. Yang di sekolah itu kan kalau sekolah umum nggak ada tuh peraturan nggak boleh jabat tangan dengan laki, ada nggak? Nggak ada. Bahkan teman-teman mau cipika-cipiki dengan laki juga guru nggak ngelarang kan? Ada nggak? Barang siapa yang ketahuan cipika-cipiki dikeluarkan dari sekolah, nggak ada. Biasa aja ke teman-teman, boy. Ya, apalagi kalau misalnya lakinya tuh, kalau perempuan ketemu laki yang agak-agak kemayu gitu kan, kita anggap ala dia makan kemayu Ustaz gitu ya, mau cipika-cipiki nggak nafsu juga dia tuh, kita nganggap biasa aja. Nah sedangkan teman-teman sekalian, ini kalau teman-teman sudah masuk ke usia akil balik, artinya sudah keluar darah haid gitu, ketika bersentuhan dengan lawan jenis itu sudah dihitung sebagai sebuah kesalahan, sebagai sebuah dosa, karena bukan mahramnya kan ya, kecuali nanti dengan suami, dengan ayah, dengan kakak laki-laki, adik laki-laki gitu ya. Itu boleh dengan paman. Paman itu berarti entah itu kakaknya ibu ya ataupun kakaknya bapak, itu boleh salaman gitu karena memang dia adalah mahram kita. Nah, sedangkan di luar dari itu teman-teman jangankan sentuhan, nempel aja kita nempel bareng gitu kan, terus tangan dia di sini terus tangan kita di atasnya kayak gitu, kita nganggap teman, itu sudah dianggap sebagai sebuah dosa. Itu efeknya nanti di masa depan itu tidak lagi punya kepekaan. Jadi disentuh siapa aja kayak nggak ada sensornya udah mati gitu. Beda dengan yang hari ini teman-teman yang solihah semuanya insya Allah nih ya. Itu kalau disentuh tuh langsung apa sih pegang-pegang. Itu nanti sampai dewasa, sampai nanti teman-teman bisa kuliah baik di dalam ataupun di luar negeri. Itu sama nanti ketika ada laki dia mulai deket tuh langsung sensornya langsung jalan. Tapi kalau hari ini dipegang boleh, dicium boleh, digrepek boleh, dicupang boleh, Allah. Apa? Murah gitu ya. Tahu murah? Murah. Nah, itu murah teman-teman sekalian. Jangan ya, dijaga baik-baik. Nah, tapi Allah tahu nih pergaulan teman-teman ini terlalu bebas di luar. Tapi Allah pengen nih ngembaliin teman-teman kepada kebaikan. Gimana caranya Ustaz? Ya taubat aja. Tahu taubat artinya apa? Taba ya tubu, artinya mau kembali. Ya Allah saya salah, ya Allah ampuni saya, boleh nggak? Boleh. Ya Allah saya melakukan kesalahan lagi, kalau saya tobat lagi terima nggak? Diterima, sini aja lagi. Paham? Nah kita temukan dalam surah Az-Zumar ayat ke 53. Az-Zumar ayat ke 53, dan ini saya jadikan di buku kedua saya itu ya, Terlanjur Cinta. Terus di bawahnya ada penggalan ayat dari surah Az-Zumar ayat ke 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku. Tuh, kepada siapa? Hamba-hambaku. Kebayang nggak? Jadi panggilan hamba itu bukan panggilan main-main loh. Jadi panggilan hamba itu panggilan ayang bebek lah kalau bahasa kitanya. Senang nggak dipanggil sama orang yang kita cintai? Udah yang menikah lah ya, udah yang menikah, dipanggil bebek. Seneng, beb. Kenapa sih bun? Aku kangen lah. Pulang tuh dari kerjaan, ya kan? Kerjaan di lokasi ya, sudah diatur waktunya ya. Nah teman-teman sekalian, kita dipanggil sayang sama orang yang memang kita sayangi, kita cinta, itu senang banget hati kita. Jangankan yang baru menikah, yang anaknya sudah 5 model kayak saya ini, kalau dipanggil yang minta tolong, walaupun ujung minta tolong ya, bongin sampah, angkat galon, angkat tandon misalnya gitu ya, itu ini bukan curhat ya, bukan curhat. Tapi seneng aja gitu dipanggil sayang, dipanggil bebek gitu kan, itu seneng aja gitu. Nah, kan fitrah kita dulu baik. Tadi ingat ya, fitrah kita adalah baik. Nah, qul ya ibadiyalladzi itu artinya beb sini deh. Sayang sini. Itu panggilan sayang itu. Jadi bukan panggilan kalau umum tuh ya ayuhannas, atau yang lebih agak spesifik lagi ya ayyuhalladzina amanu kan gitu, wahai orang-orang yang beriman. Ini enggak. Redaksinya bukan lagi hai orang-orang yang beriman, tapi hai kalian hamba-hambaku. Keren, di aku hamba tuh udah keren banget. Apa ya Allah? Kepada siapa hamba-hamba engkau yang kau panggil tuh hamba yang model kayak mana? Alladzina asrafu ala anfusihim, kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batasnya. Coba ya, kebayang ya. Jadi ada orang yang sudah kelewat batas, tapi dipanggilnya dengan panggilan sayang. Hambaku sini.
Ya Allah, saya itu melampaui batas, tahu, makanya aku panggil. Hei kalian hamba-hambaku yang telah melampaui batasnya. Apa ya Allah? Apakah engkau ingin menakut-nakuti saya? Enggak. Apakah engkau ingin mengazab saya? Enggak. Terus apa ya Allah gitu? Kan kita kepo nih, penasaran. Apa kata Allah selanjutnya? La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian itu berputus asa dari rahmat Allah. Ini bahasa kitanya gini nih. Pok sini. Enggak ya Allah, malu, banyak salah. Sini aja nggak apa-apa sini. Ya Allah, saya banyak dosa, malu buat ketemu. Nggak apa-apa sini. Ya Allah, dosa saya itu banyak betul. Ya, malu sudah ya Allah, nggak apa-apa sini. Terus kita ujuk-ujuk datang nih. Ada apa ya Allah? Terus Allah bilang kayak gini ke kita. Jangan putus asa ya dari rahmat aku. Ya Allah. Nangis kita kalau tahu artinya itu. Jadi kalau teman-teman nanti pas punya kesempatan sholat di Masjidil Haram, insya Allah ya, punya kesempatan sholat di Masjid Nabawi dan bersamaan dengan imamnya itu baca surah ini, terutama pas lagi Ramadan, nangis imamnya. La taqnatu mir rahmatillah. Nangis betul. Kenapa? Karena ngerasa bahwa diri ini banyak salah, banyak dosa, tapi dipanggil dengan panggilan sayang. Dan udah gitu, udah dipanggil dengan panggilan sayang, tawarannya bukan azab, tapi tawarannya apa? Jangan putus asa ya dari rahmat aku. Apa nggak nangis? Maka dari itu, tobat ini menjadi fasilitas pertama atau wasilah utama, yaitu kita mau kembali supaya apa? Supaya masa depan kita itu baik. Semakin berat nih beban dosa kita di masa lalu, maka masa depan juga akan jadi berat. Ada orang su'ul khotimah nih, matinya susah banget, itu karena dosa masa lalu. Masuk ke alam kubur dapat siksa karena apa? Karena dosa kapan? Dosa masa lalu juga. Nanti di akhirat nih, di padang mahsyar, saat matahari berada sejengkal dari atas kepala kita, kita kepanasan, terus kita sampai tenggelam dengan air keringat kita, itu karena dosa kapan? Masa lalu juga. Kita lewat sirat tergelincir ke neraka gara-gara apa? Dosa juga. Dosa kapan? Dosa masa lalu. Nah, makanya kita baikin. Makanya tabayatubu itu artinya mau kembali. Mau kembali. Tapi bukan cuma kembali, karena syarat diterimanya taubat itu tiga. Satu, menyesal. Ya Allah, nyesel banget melakukan yang itu. Yang kedua, berjanji untuk tidak mengulangi. Ya Allah, satu nyesel nggak sholat duhur tadi ya Allah. Tapi kayaknya besok juga iya, ya. Itu ngeprank malaikat maut namanya. Ya. Jadi kalau sudah merasa menyesal, harus janji. Ya Allah, saya upayakan betul tidak akan pernah mengulangi yang itu. Atau keburukannya lebih besar dari itu misalnya, yang nggak usah saya sebutkan gitu ya. Kadang nyebutnya aja agak gimana gitu. Ada dosa yang kita lakukan dan ternyata kita nyesal banget kan, itu dosa besar. Ya Allah, saya nyesal betul melakukan yang itu. Dan saya berjanji ya Allah tidak akan pernah mengulanginya lagi. Nah yang ketiga, caranya apa? Mengiringinya dengan perbuatan baik. Kalau kemarin-kemarin buruk lisannya, hari ini baikin dengan mungkin banyak baca Quran, banyak zikir, nasihatin orang dengan nasihat yang baik, berkata baik atau diam. Gitu ya. Ini yang pertama. Jadi tabayatubu itu artinya mau kembali, mau menyesali, mau memperbaiki. Nah, ini wasilah pertama. Dari 5 wasilah ini 2 di dunia, nanti 3 di akhirat. Jadi yang pertama apa tadi? Taubat. Nah, yang kedua apa yang kedua? Amal soleh. Amal soleh. Kenapa Ustadz kita butuh amal soleh? Karena kita ini bukan cuma punya dosa, tapi punya kesalahan. Saya ulangi ya. Kenapa kita harus banyakin amal soleh? Karena kita ini bukan cuma punya dosa, tapi punya juga kesalahan. Apa bedanya? Ada yang tahu? Antara dosa dan kesalahan? Ada yang tahu? Baik, saya jelasin. Kalau dosa itu sesuatu atau satu aturan yang kita udah tahu nih, ini gak boleh dilanggar. Kalau dilanggar, itu buahnya dosa. Tapi kita nekat melakukan itu. Maka buah dari pelanggaran itu adalah dosa. Contoh, kita tahu sholat itu wajib, tapi kita tinggalin. Maka buah dari meninggalkan sholat tadi adalah dosa. Kita tahu puasa Ramadan itu wajib. Nah, kita sengaja nih gak puasa nih, apapun alasannya. Kecuali sakit, perjalanan, itu lain ceritanya. Gak ada alasan apa-apa, terus kita ninggalin puasa. Maka buah dari meninggalkan puasa tadi adalah dosa. Itu dosa ya, paham ya? Jadi aturan yang kita tahu ini nggak boleh dilanggar, tapi kita nekat melanggar, itu namanya dosa. Tapi kesalahan itu, ada satu kesalahan gambarannya, kita nggak tahu, tapi kita udah melakukan, itu namanya dosa atau kesalahan? Kesalahan. Contohnya nih,
Ada, kita punya temen, dia kredit motor, gitu kan, kredit motor. Karena emang kebutuhan nih ceritanya. Aku loh, alhamdulillah nih dapat motor gitu kan. Berapa? 10 juta. Ih, cakep nih motor ya. Walaupun second lah ya. Ini cakep nih, masih bagus lagi motornya. Berapa? 10 juta. Tapi aku nyicil, udah 10 juta, boleh dicicil lagi. Berapa bulanannya? 1,5 juta. Berapa bulan? Setahun. Sebentar nih. Harganya berapa tadi? 10 juta. Bulanannya berapa? 1,5. Berapa bulan? Setahun, 12 bulan. Berarti 1,5 kali 12? Berapa jadinya? 18 juta. Berapa? 18. Biarin aja, ribut aja dulu, nggak apa-apa kok. Nanti saya nunggu hasilnya. Saya nggak ngitung nih, saya nggak ngitung. Kalau 1,5 kali 10 itu 15 juta, ya kan? Berapa? 8. Iya, sabar. 18 Ustaz. Iya, 18 ya, sabar. Iya. Iya. Untung nggak tadi mau iya sayang iya gitu ya, kayak di film-film gitu ya. Iya. Baik, teman-teman sekalian, 18 juta. Ya Allah, dari 10 juta jadinya 18. Paham di sini ya? Nggak boleh. Oh iya Kak, tapi kan kredit, itu masalahnya. Lain kalau di awal gini, nih, Po, aku punya motor nih. Kamu beli cash, aku kasih 10 juta. Tapi kalau mau kredit boleh, aku kasih 15 juta ya. Nah, tapi bisa kredit nih, kalau kamu kredit 1 bulannya 1,5, 10 bulan. Oke, deal. Boleh nggak nih? Boleh. Emang dari awal memang sudah 15 juta karena kredit. Tapi kalau kamu mau cash, boleh 10 juta. Boleh, ada uangnya, ada cash aja 10 juta. Aman nih. Atau ku kasih ini aja sudahlah. Ku jual 15 juta nih, tapi kamu boleh kredit selama 10 bulan. Nanti kalau sudah 10 bulan, yang disetorkan berapa? 15 juta. Memang harga motornya 15 juta, paham ya? Nah itu. Oh iya Kak, jadi nggak boleh. Nah ini dosa atau salah? Salah, dia nggak tahu awalnya. Nggak tahu. Baik. Nah, atau ada yang dia tahu itu kesalahan, tapi dia melakukan itu adalah dosa. Kalau dilakukan dengan dia tahu, masalahnya dia melakukan itu, tapi dia nggak sadar kalau dia melakukan itu. Contoh, misalnya kita ngezolimin orang itu dengan sengaja, dosa nggak? Dosa. Misalnya nih, ada orang nih, udah niat betul dari rumahnya, pokoknya ini kan hujan nih, di jalan ada genangan, ku laju memang di genangan, biar orang di samping kena cipratan airnya. Itu dosa atau salah? Dosa nyata. Tapi namanya kita lagi bawa mobil, bawa motor, pas lagi hujan, ya kita lewat-lewat aja. Dan tanpa kita tahu ternyata ban kita kena genangan. Paham ya? Apalagi yang bawa mobil. Kalau motor mungkin masih bisa tahu lah ya keadaan di luar, karena emang nggak ada yang menghalangi. Tapi kalau di bawah mobil, setir sebelah kanan, bannya sebelah kiri, mana tahu kita bantu kena genangan atau enggak kan? Nah, ternyata pas lagi bawa mobil, terus ada genangan air yang kena baju mama yang mau kondangan. Ramein, panjang urusan. Bajunya baju putih, baju baru, baru lunas lagi. Panjang urusan. Orang itu ya, kalau mau kondangan itu dandanya sederhana atau enggak sederhana? Enggak sederhana, mau kondangan itu. Makanya bagi laki-laki kalau nanya ke istrinya, masih lama Kak Bu? 5 menit lagi. Itu sempat tawaf itu. Tawaf. Bu gimana? Udah selesai? 1 menit lagi. Sempat sa'i itu. 7 kali bolak-balik ya, sofa marwah itu. Selesai. Udah Bu, udah berangkat. Cepet sudah itu. Paham ya? Jadi ibu-ibu ini sudah menyiapkan dandanannya, bajunya, ternyata kena ciprat. Walaupun kita nggak sengaja, bukan nggak sengaja, nggak tahu lah ya, nggak tahu. Itu salah atau dosa? Salah. Nah, kita tahu itu salah nih, tapi kan kita melakukannya nggak sengaja. Masalahnya, ini orang ini terzolimi. Doa orang yang terzolimi itu makbul. Ya oke lah, dia suka pengajian, mungkin doanya halus gitu ya. Ya Allah, mudah-mudahan yang nyiprat, yang bawa mobil tadi itu mudah-mudahan husnul khotimah. Mudah-mudahan husnul khotimah. Kalau sampai di situ kita aja bahagia ya, didoain husnul khotimah. Ujungnya itu secepatnya. Ini agak ngeri nih.
Ya, didoain husnul khotimah tapi secepatnya. Ini agak lain memang ya. Nah teman-teman sekalian, ini namanya kesalahan. Nah, ingat bahwa kita ini bukan cuma punya dosa, tapi kita juga punya kesalahan. Contoh lain dari kesalahan, kita punya bestie ini. Waktu kita kenal, dia itu ekonominya menengah ke bawah. Yang kita kenal di awal, badannya kurus kering, kayak ikan asin gitu ya. Udah kurus, kering. Nah, tapi kita berteman baik gitu ya. Nah, pas lama ternyata dia dapat panggilan kerja di tempat yang baik gitu ya. Ya, salary-nya juga bagus gitu kan. Nah, setahun udah mulai kelihatan nih statusnya jalan-jalan. 2 tahun kemudian statusnya udah lain lagi nih, pergi umroh dan seterusnya gitu kan. Pokoknya baik lah ya, kayak ekonomi udah mulai naik. Nah, dulu waktu masih barengan satu kampung atau satu komplek dulu, dia badannya kurus. Nah, sekarang udah berisi ya, udah berisi nih. Ketemu nih sudah 5 tahun gak ketemu. Nah, pas ketemu kita bilang gini, ih Masya Allah ya, subur sekarang. Nah, tersinggung dia. Kenapa tersinggung? Oh, ini ngebully nih, nggak gini kan? Ini body shaming ini. Disangkanya ini sedang ngebully, padahal kita ini jujur gitu. Dulu ketemu itu dalam keadaan yang kurus, tapi sekarang udah berisi. Kan bahagia gitu ya. Ih Masya Allah senengnya kamu udah subur sekarang. Tersinggung. Nah, kira-kira ini dosa atau salah? Salahan. Karena kita nggak sengaja untuk menyakiti perasaannya. Kita memang pengen ngasih apresiasi bahwa dulu tuh kamu kurus kering, sekarang tuh udah berisi gitu. Nah, tapi mungkin bahasa kita yang membuat dia merasa tersinggung, karena merasa dibully dan sebagainya. Padahal niatan kita nggak ada, punya niatan untuk membuli itu nggak ada. Paham ya? Itu salah. Tapi itu dicatat nggak? Dicatat. Ada catatannya, ada. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang itu mengucapkan satu lafaz kecuali ada malaikat yang senantiasa mencatat lagi teliti. Nah, ucapan kayak tadi ada catatannya. Itu namanya salah. Tapi ingat ya, sekalipun kita punya banyak salah, ada penawarnya, ada wasilahnya yang membuat kesalahan ini bisa berkurang atau bahkan bisa hilang, bisa dihapuskan. Dengan apa? Amal soleh. Amal soleh itu luas, apa aja? Ayatnya itu gini, innal hasanat yudhibnas sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan kesalahan. Jadi apapun amalnya, senyum di hadapan saudara, merapikan sendal, membuang sampah pada tempatnya, tidak menggunjing orang lain, sholat ba'diyah dan sebagainya, itu amal soleh semuanya itu. Nah, amal soleh seperti ini bisa menghapuskan kesalahan ini yang kedua. 3 lagi nanti di akhirat. Ya, 3 lagi nanti di akhirat. Sampai jam berapa ini? 7 ya? Sampai jam berapa nih? Ini kayaknya baru 2 masalahnya ini. 17. Baru tadi kan mulainya jam berapa tadi? Jam 4 lewat 15 ya. 15 menit lagi lah ya. 5:15 lah ya. Baik. Teman-teman sekalian dari rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, baru 2 soalnya nih. Jadi yang pertama taubat, yang kedua adalah amal soleh ya. Dan 2 ini teman-teman sekalian adalah fasilitas. Karena ada orang itu dia tobat sama Allah, tobatnya diterima. Masalahnya salahnya sama orang terlalu banyak. Makanya disediain fasilitasnya. Fasilitasnya apa? Amal soleh. Dan ternyata 2 ini nggak cukup. Dosanya banyak, kebaikannya sedikit gitu kan, salahnya banyak. Wah, cocok sudah ini. Tapi tenang, masih ada 3 fasilitas lagi yang bisa mengantarkan dia kepada kebahagiaan ya, surga nanti ujung-ujungnya. Apa yang ketiga? Nanti di akhirat ini. Yang ketiga itu adalah syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu syafaat? Apa syafaat itu? Pertolongan. Yang lain? Betul, sudah itu pertolongan. Jadi kalau boleh nih dianalogikan, diilustrasikan. Nah, syafaat itu gambarannya gini. Kita punya baju nih, robek di bagian kirinya, robek dikit gitu ya. Datang ke tukang jahit, bang bisa nggak bang dijahit? Bisa. Aman nggak? Aman. Pakai. Betul, masih nyaman. Besoknya yang sebelah kanan yang robek ya kan, tadi kiri yang kanan nih, bang robek lain bang sebelah kanan, tapi ini bisa nggak dijahit? Bisa. Aman nggak? Aman. Dijahit, dipakai, masih aman.
Nah besoknya kita datang lagi nih, bang, robek lagi. Yang mana? Kiri atau kanan? Enggak bang, tengah, bolong, depan belakang. Wih, ya habis gosok gitu kan, kelupaan ke bawah tidur, mau tembus depan belakang. Ini kira-kira baju pantasnya dijahit atau diganti? Dibuang tuh, dibuang lebih pantas. Nah, jadikan lap aja udah syukur nih kata tukang jahit. Karena memang bukan ranahnya lagi dijahit. Paham ya? Nah, jadi syafaat itu memberikan pertolongan, memberikan bantuan bagi orang-orang yang memang pantas untuk mendapatkan syafaat. Contohnya, dia sudah tobat, sudah. Dia beramal soleh, tapi masalahnya dosanya masih lebih. Jadi ketika ditimbang amal baiknya dengan amal buruknya, itu kurang seon lah. Ya kurang seon, nggak ada urusan mau kurang seon, mau kurang seperempat, mau sekilo gitu ya. Kalau lebih berat keburukannya, ya neraka dulu kan gitu ya. Nah, orang-orang model kayak gini yang pantas dapat syafaat. Nah, sekarang kayak gini nih, ada orang sholat nggak mau, puasa nggak mau, belajar ngaji nggak mau, diajak pengajian ogah gitu kan. Sekali duduk pengajian malah kesurupan ya. Ini nggak ada baik-baiknya sama sekali nih orang gitu kan. Terus pas sampai di akhirat, nggak apa-apa aku masuk neraka, nanti disyafaati. Sebentar dulu, ini syafaat itu bagi yang pantas, paham ya? Bagi yang pantas, ini ya mau disyafaatin model kayak gini gitu ya. Sekalipun kita tidak menutup kemungkinan rahmat Allah itu syafaat bagi Nabi itu memang juga untuk para pendosa. Makanya kita temukan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, nanti itu di akhirat itu. Hadis ini sahih. Jadi di akhirat itu Nabi itu sujud dengan sujud yang lama. Ketika sudah hari kiamat, penimbangan amal, kan nanti kan hari kiamat, yaumul bi'tsah, padang mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan. Nah, di sini nanti ada sirot ya, ada sirot yang menentukan seorang itu bisa tergelincir atau selamat ke surga. Nah, orang-orang ini sudah pahalanya udah bagus, surga semua nih. Yang neraka juga ada, tergelincir. Nah, Nabi itu di saat itu sujud dengan sujud yang lama. Maka Allah menyampaikan irfa ra'sak, angkat kepala engkau wahai Muhammad. Enggak ya Allah, kenapa? Gitu ya. Maka Allah menyampaikan, engkau ngomong sudah, nanti aku dengar. Engkau minta, aku kasih. Engkau minta apa saja sudah, ngomong aja ya Allah, ummati. Nah, ini dalam hadis ini benar nih redaksinya, umatku ya Allah. Kenapa umatnya masih berada di dalam neraka? Apa permintaannya? Ya Allah, berikan kesempatan kepada saya untuk memberikan syafaat. Baru kata Allah apa? Isfa tu syafa. Engkau silahkan berikan syafaat dan engkau sudah diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat. Nah, syafaat itu kayak tadi nih, datang nih. Ya Allah, tolong nih yang ini yang masih banyak kebaikannya, ini yang sedikit dosanya diambilin, dikeluarin dari neraka. Sujud lagi dengan sujud yang lama. Sama pertanyaannya, kenapa lagi? Umatku ya Allah, umatku. Nah, kata Allah, apa yang kau minta? Minta sudah. Ya Allah, berikan kesempatan memberikan syafaat lagi. Diberikan syafaat lagi kepada memang yang pantas untuk disyafaati. Udah berapa kali? 3 kali. Setelah itu masih ada nggak yang di neraka? Ada. Maka kan Nabi bilang gini, aku itu dalam hadis Imam Bukhari, aku itu ditawari 2 hal oleh Allah itu. 1, separuh dari umatku masuk surga, atau diberikan syafaat. Nabi pilih apa? Memberi syafaat. Sekiranya nih teman-teman sekalian, Nabi memilih separuh umatnya masuk ke dalam surga. Umatnya Nabi itu kalau sampai sekarang, kalau kita hitung aja mungkin ada 10 miliar gitu ya. 10 miliar. Berarti kalau setengahnya 5 miliar. Jadi kita ngerasa pantas gak nih masuk ke 5 miliar? Belum tentu masuk nih nominasinya. Dan kita di sini nih. Berarti masih banyak betul orang yang masuk ke dalam neraka. Dan Nabi menyampaikan, aku memilih memberikan syafaat. Kenapa? Memberikan syafaat itu lebih umum. Gak punya batas maksudnya, masih bisa lebih banyak gitu kan. Ini kan udah pada masuk surga nih orang-orang yang pantas masuk surga. Nah, sisa-sisanya ini disyafaatin bagi yang pantas mendapatkan syafaat. Makanya di akhirat itu ada orang-orang yang mendapatkan syafaat itu dari model-model. Ada. Contoh, ada orang yang mendapatkan syafaat dari Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran oleh kalian, kata Nabi. Kenapa? Karena Al-Quran itu nanti pada hari kiamat akan menjadi syafaat. Ini yang hari ini nih hobi banget baca Quran. Itu seperti teman-teman di Syadinalen ya. Kemana-mana bawa Quran ya, dibawa aja dulu ya. Dibaca nanti dulu belakangan. Yang penting bawa aja dulu. Saya yakin di HP-nya juga ada aplikasi Quran ya. Ada nggak? Ada. Dibuka? Cakep. Cakep. Ustadz, pokoknya nih Ustadz, pokoknya teman-teman di Syahadina itu bukan lagi baca gini Ustadz, langsung murojaah. Iya, kelihatan ada yang lagi ngelancarin juz 32, saya lihat ini ya. Ada yang sudah mulai
menghafal juz 33 ya rasa-rasanya ya. Kelewatan. Nah teman-teman sekalian, baca Quran kata Nabi, karena dia akan menjadi syafaat. Nah ada orang yang nggak hafal, enggak, tapi dia pengamal Al-Quran. Dia nggak hafal Al-Quran, tapi apapun isi yang Allah perintahkan dalam Al-Quran dia jalanin. Dilarang menggunjing, dia nggak menggunjing. Dilarang mencuri, dia nggak mencuri. Diperintahkan menutup aurat, dia menutup aurat. Nggak hafal Quran, tapi dia baca Al-Quran. Tahu nih Ustaz nyampaikan. Paling pas lagi duduk ada majelis tafsir, dia dengerin aja Ustaznya ceramah. Oh ternyata dalam Al-Quran dilarang menggunjing. Maka mulai hari itu dia nggak menggunjing. Sekalipun nggak hafal Quran. Nah ini termasuk juga orang-orang yang ahlul Quran. Sekalipun nggak menjadi penghafal, tapi dia baca dan dia mengamalkan itu. Yang kedua, ada orang yang mendapatkan syafaat itu dari anak-anaknya yang meninggal, yang anaknya itu belum usia akil balik, 5 tahun meninggal. Ada kan ya yang kalau kita ke pemakaman itu, lihat nih, lahir tanggal 3, misalnya ya, tanggal 3 bulan 2 2010, wafatnya tanggal 4 bulan 3 2010, sehari aja usianya. Ada nggak? Ada, coba nanti teman-teman pas lagi ziarah, ya sempetin lah ziarah. Ustaz, saya belum ada keluarga meninggal, ziarah lah. Ziarah. Nabi juga itu hampir tiap malam Nabi itu, sebagaimana Ibunda Aisyah itu menceritakan bahwa Nabi itu hampir-hampir tiap malam ke pemakaman apa? Baqi ya, yang ada di Madinah itu. Nah, makanya teman-teman doa mudah-mudahan bisa umroh. Nanti di depan sebelah kiri ya di Masjid Nabawi itu nanti kita ketemu dengan pemakaman Baqi nanti di sana. Itu Nabi hari-hari loh, tiap malam. Padahal nggak ada juga keluarga yang meninggal, tapi itu untuk melembutkan hati. Itu buat kita, bukan buat Nabi sebenarnya. Nabi udah lembut hatinya. Buat kita ziarah, lihat tuh, oh ya Allah, saya kalau pas ziarah gitu ke tempat mertua atau ke tempat umi saya, lihat ya Allah, ada orang yang sehari aja usianya tanggal 3 bulan 2, meninggalnya tanggal 4 bulan 2, bulan yang sama, di tahun yang sama. Nah, dan dia sabar. Apa kata Nabi SAW nanti di akhirat itu? Anak tadi, selama dia ingat tadi meninggal belum usia balik, belum usia akil balik, tapi dia sabar orang tuanya, maka si anak akan menjadi syafaat. Dia akan minta, ya Allah jangan masukkan dia ke neraka itu. Dia orang tua saya. Dia sabar saat kau mengambil saya itu. Diperkenankan sama Allah, bawa aja sudah ke surga. Gitu. Itu hadisnya sahih juga gitu ya. Jadi bukan ngarang-ngarang kisah ini, memang ada dasarnya. Ini syafaat yang kedua. Ada juga yang ketiga, siapa itu? Orang yang mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang besar. Dari siapa? Nabi Muhammad SAW. Nanti di akhirat itu kan ada yang dipanggil dari Baitul Hamdi, surganya. Siapa ini? Orang yang ketika ditinggal wafat oleh anaknya yang belum usia akil balik, ditanyakan Allah kepada malaikat, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana keadaan hamba-hambaku saat engkau tinggalkan itu? Bagaimana keadaan dia saat engkau tinggalkan? Sedangkan anaknya kau ambil. Dia memuji engkau ya Allah. Dia memuji engkau. Terus aja memuji, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Apa kata Allah? Kelak panggil dia dari Baitul Hamdi. Wih keren nih, dapat syafaat dari anaknya yang kayak gini nih. Nah, tapi syafaat yang besar itu adalah syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Yang keberapa tadi? Ketiga. Yang keempat, masih di akhirat juga. Ini wasilah yang keren juga ini. Apa itu? Rahmat Allah. Apa? Rahmat Allah. Ulangi. Yang pertama itu kan taubat, yang kedua amal soleh, yang ketiga syafaat dari Nabi Muhammad, yang keempat rahmat Allah. Kita bisa temukan hadis ini teman-teman sekalian dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, dari hadis riwayat Imam Ahmad. Nanti teman-teman bisa buka hadis di tokoh di mesin pencariannya. Hadis kartu ajaib. Hadis apa? Kartu ajaib. Apa kisahnya Ustaz? Kisahnya gini. Pada hari kiamat itu Allah manggil satu orang. Seorang hamba nih dipanggil, kemudian ditutupi sekelilingnya dengan hijab supaya orang lain tidak ada yang tahu. Jadi dipanggil sendirian, ditutup dengan hijab, lalu kemudian Allah menyerahkan kepadanya 99 kartu. 99 kartu catatan. Isinya catatan. Catatan apa? Catatan amal. Dan ternyata dari 99 kartu ini semuanya adalah catatan dosa. Kebayang ya? Udah jumlahnya 99, isinya tentang catatan amal. Amalnya amal dosa tadi, ya. Amal buruk semuanya, dosa semua. Maka dibentangkan satu kartu tadi, itu semuanya dosa sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Kalau atap ini masih terlalu pendek,
Kalau awan masih kelihatan nggak? Ah, masih. Bulan? Bintang? Ah, masih ya, masih agak-agak inilah ya, walaupun kelap-kelip agak jauhan gitu, tapi kita masih bisa ngeliat bintang. Nah, catatan itu dibentangkan tuh sejauh mata memandang, isinya dosa semua. Maka ditanya sama Allah, coba cek dulu, adakah engkau tidak melakukan dosa ini dan tapi ada catatannya? Enggak ya Allah, sudah kulakukan semuanya. Ditanya lagi, atau mungkin ada kekeliruan daripada malaikatku dalam mencatat amalmu? Enggak ya Allah, ini sesuai sudah. Ya Allah. Sampai diberikan pertanyaan ketiga, ini pertanyaan pamungkas ini. Ini sedih betul baca hadis ini tuh. Apa kata Allah kepada hambanya ini? Tidakkah engkau memiliki kebaikan barang sedikit aja? Ini bahasa kitanya nih, kamu nggak punya kah kebaikan dikit aja? Nggak ada ya Allah, semuanya dosa. Itu baru satu kartu. Gimana dengan 98 yang lainnya itu? Semuanya dosa semua. Maka orang ini dengan putus asa, udah nunduk aja nih, udah siap-siap dilemparkan ke neraka jahanam, rasa-rasa ini orang udah. Apa kata Allah? Engkau masih punya satu kebaikan. Ya Allah, nggak ada ya Allah, punya. Diserahkan kepadanya satu kartu. Makanya kalau teman-teman cari hadisnya, gampang. Hadis kartu ajaib. Keluar hadisnya itu. Keluar hadisnya. Apa kata Allah? Engkau masih punya satu kebaikan. Maka diserahkan satu kartu. Ya Allah, ini satu kartu ini dibanding dengan 99 ini apa? Buka aja dulu. Ya Allah, malu. Satu aja udah kayak gitu bentuknya gitu ya. Apalagi tambah lagi satu lagi. Kata Allah buka. Maka dibukalah atas perintah Allah. Betul, dia masih punya satu kebaikan. Apa itu? Di dalam kartu tadi masih ada asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu redaksi hadisnya seperti itu. Ya Allah, dia masih punya kebaikan. Rame betul nih konsumen pang ini ya. Mudah-mudahan closing, amin ya, didoain tetap ya. Nah teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Allah, ini kau buka dan dibuka ternyata itu, ya Allah. Dan dia kan ngerasa ya Allah, ini kalimat ini dengan 99 kartu yang ini gimana baiknya gitu ya. Ya ini dosa semua, maka ditimbang dan ternyata masih berat kalimat ini. Itu rahmat namanya. Rahmat Allah, dan semua nggak semua dapat. Jadi jangan sampai punya kesimpulan nggak apa-apa bisnis melakukan keburukan. Nanti juga masih punya asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasul. Nggak gitu konsepnya. Ini boleh jadi nih ada orang yang buruk banget kelakuannya, tapi ternyata dia punya amalan tersembunyi yang Allah ridho. Ada nih, saya kenal, ada orang itu kelakuannya buruk banget. Saya lihat ya dalam secara kasat mata dia orangnya buruk. Tapi birrul walidainnya, tahu birrul walidain? Berbakti sama orang tuanya. Mungkin ngalahin kita yang rajin ke masjid. Ngalahin kita yang rajin taklim, pengajian. Itu dia bilang, kalau saya Ustadz, ibu saya yang manggil, saya balik. Mau di mana aja saya balik katanya. Ya Allah. Dalam hati nih, saya tuh bukan masalah nggak mau balik, mikir tiket kadang ya. Mikir tiket, dia nggak ada urusan. Pokoknya kalau ibu udah manggil saya pulang. Ya Allah. Nah, saya kebayang walaupun dia buruk ya, bukan berarti membenarkan keburukannya, bukan. Jangan-jangan. Dia ini orang udah laknat betul sama dia, itu orang buruk, orang ahli neraka dan sebagainya. Tapi ternyata dia tetap bersyahadat. Sesekali juga masih sholat. Ya, sesekali juga masih sholat. Dan ternyata ada amalan unggulan yang Allah ridho dengan dia. Paham ya? Itu namanya rahmat teman-teman sekalian. Selama dia tidak mensekutukan Allah tentunya ya. Nah terakhir tobat nggak diterima, amal soleh nggak banyak, atau bahkan justru lebih banyak keburukannya. Syafaat udah jauh banget, dia nggak dapat. Rahmat nggak dapat juga. Tenang, masih ada yang kelima. Mau yang kelima? Mau? Kalau mau silahkan rebutan, saya nggak mau ya. Yang kelima apa? Di laundry di neraka. Apa? Di laundry. Ustaz kok di laundry? Betul lah laundry. Karena memang neraka itu Allah ciptakan bukan karena Allah benci dengan kita. Allah menciptakan neraka itu bukan karena dendam dengan kita. Kalau Allah tuh punya sifat pendendam, naudzubillah ya. Karena memang Allah suci dari itu. Coba lihat Asmaul Husna itu, yang 99 yang kita hafal itu. Dari 99 Asmaul Husna ada nggak Allah Maha Pengazab? Nggak ada. Baik semua itu. Allah tuh baik betul pokoknya. Nah jadi neraka itu diciptakan bukan karena Allah benci sama kita. Kalau Allah benci nih sama kita nih, kita banyak salah, banyak dosa, masukin aja ke neraka, nggak usah dibuka lagi kan gitu ya. Udah cemplungin aja ke neraka, nggak usah dikeluarin, udah beres urusan. Atau binasakan aja sama, hilang gitu kan, hilang betulan, nggak ada di akhirat, nggak ada di surga, nggak ada di neraka, nggak ngaruh juga buat Allah sebenarnya. Tapi
Allah pengen mengembalikan kita itu kepada kebaikan. Pengen dikembalikannya kepada surga yang penuh dengan kenikmatan. Gimana caranya? Dicuci dulu, di laundry. Tahu laundry ya? Pertama datang dipisah-pisah dulu nih, mana yang kotorannya agak berat ya kan, mana yang ringan, dicampur dulu, dipisah-pisahin dulu mana yang lunturan, mana enggak kan, disortir dulu. Nah, kita punya baju nih, kita punya baju bagus banget gitu ya. Misalnya teman-teman baru beli baju yang ada di baleho-baleho tuh ya, yang mereknya itu sisanya misalnya. Tahu nggak sih merek baju yang harganya ada yang 700, 1 juta gitu. Mereknya itu kan sisanya ya, kalau nggak salah ya. Nggak usah disebutin, masuk ini loh, nggak dibayar juga nih, ada ya, kan nggak dibayar gitu ya. Baik, taruhlah misalnya mereknya itu, terus kita baru dapat nih, ada noda ternyata pas kita pakai ada noda. Pertanyaan saya, apakah teman-teman akan mencucinya serampangan atau pelan-pelan? Pelan-pelan, baju mahal ini, baju mahal. Kalaupun harus disikat, gabung gusruk, enggak. Pasti nyari bahkan sikat gigi juga kita pakai ya kan. Pokoknya lembut betul kita sikatnya. Kenapa? Karena kita suka banget dengan baju ini. Nah, kenapa kita sampai memperlakukannya seperti itu? Karena baju itu punya nilai. Paham ya? Dan orang beriman harganya lebih bernilai dibanding dengan dunia bahkan seisinya. Jadi ketika Allah masukkan kita ke dalam neraka itu, nggak ada juga langsung ujung-ujung langsung dipenggali, dibelah dua, nggak gitu konsepnya. Makanya jangan kebanyakan nonton siksa neraka ya. Nggak sebegitunya juga. Orang beriman tuh dipisah-pisah dulu dengan orang-orang yang nggak beriman. Dosanya juga dilepel-lepelin dulu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya masuk, dibersihkan dulu. Sama kan kayak laundry kan ya, kita sayang sama baju kita kotor, nggak ada saking sayangnya, nggak apa-apa dimasukin aja ke lemari, nggak gitu, dicuci dulu, dipisah dulu, dicuci, direndam, dikucek, disikat, dijemur, disetrika, baru kemudian masuk ke lemari. Sama seperti itu gambarannya. Baju yang punya nilai rupiah aja kita perlakukan sebaik mungkin. Nah, kita orang yang beriman, punya iman di dalam hati itu lebih bernilai bahkan dibanding dengan dunia dan seisinya. Nah, kalau perhatikan betul gitu ya, udah disiksa nih, udah rapi, udah bersih, diangkat kemana? Surga juga. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa neraka itu karena Allah murka, enggak. Karena Allah sayang. Kalau Allah nggak sayang bagi orang beriman, dicemplungin ke neraka, nggak usah dibukain lagi pintunya, kan gitu harusnya. Ternyata enggak, biar aja dia, ya Allah banyak dosanya, nggak apa-apa, kotor banget ya, kotor, dicuci aja dulu gitu ya, sikat. Ya Allah, ini bukan perlu disikat lagi, ini perlu dikeprek-keprek. Gak apa, geprek aja sekalian gitu ya, digeprek dulu. Udah rapi nih, udah bersih, udah angkat. Makanya seburuk-buruknya orang di neraka itu, bahkan neraka yang di dasar itu, ketika diangkat dimasukkan dulu ke telaga Kautsar. Balik lagi ke fisiknya dengan yang jauh lebih baik untuk kemudian dimasukkan ke dalam surga. Jadi 5 wasilah ini, 2 yang masih bisa kita kejar teman-teman sekalian. Apa itu? Taubat, banyakin istighfar sama Allah, perbaiki keadaan diri. Yang kedua, banyakin amal soleh, salat duha ya. Gak apa-apa kalau ada yang bilang gak boleh salat duha kalau niatnya cuma dunia, nggak usah didengerin, gak apa-apa ya. Ya walaupun buat masukan teman-teman ya nggak apa-apa juga. Itu ngapain salat duha kalau niatannya cuma buat dunia? Sebentar, jangan tersinggung dengan pernyataan seperti itu. Biarin aja, dengerin aja, tapi nggak usah dimasukin ke hati. Kalau saya itu lebih mengambil yang seperti ini. Nabi SAW ketika beliau itu melaksanakan sholat, Ibunda Aisyah bahkan menyampaikan, Nabi itu kalau sholat duha itu sampai mengira bahwa Nabi itu nggak pernah ninggalin sholat duha, saking seringnya melaksanakan sholat duha. Dan di dalam sholat duha ada doa yang keren banget, asli keren banget. Setelah kita memuji Allah dengan Allahumma inna duhauka wal bahuka wal jamaluka wal quwata dan seterusnya, itu ada doanya kan. Setelah mukadimah, pembukaan dengan memuji Allah, apa doanya? Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu. Ya Allah, kalau rezekiku masih nyangkut di langit, turunin. Ya Allah. Yang kedua apa? Wa in kana fil ardi fa'akhriju. Kalau dia masih berada di bumi, ya Allah keluarin. Wa in kana ba'idan faqribu. Kalau dia masih jauh, ya Allah, ini belum closing ya kan? Ini enggak kelihatan hilalnya, ya Allah, deketin. Paham ya? Kalau dia jauh maka dekatkan. Wa in kana mu'siran fayasirhu. Kalau dia masih sulit, ya Allah, untuk didapetin, dimudahin dong, ya Allah. Wa in kana haraman fatahhiru. Kalau dia masih bercampur dengan sesuatu yang haram, maka sucikan. Sucikan. Itu doanya keren banget. Makanya kalau orang bilang
Ngapain sholat duha kalau tujuan buat dunia? Emang doanya untuk dunia. Paham ya? Emang doanya untuk rezeki. Ya lo kalau masih di langit turunin, kalau masih di bumi keluarin, masih jauh deketin, masih sulit mudahin, kalau masih haram sucikan, kan gitu. Ya Allah, itu memang buat dunia. Ya baik, ini sengaja sabotase ini ya. Tahu tadi 15 ini sudah 20 ya, tahu aja ya. Baik, karena saya orang nggak baperan ya, cuman saya pandai nandain itu aja ya. Baik, terima kasih banyak loh ya atas ininya, atas kodenya ya. Biasanya kalau tempat lain itu gini nih biasanya di belakang, atau gini 5 menit lagi. Ini enggak, matiin lampunya. Baik, makasih banyak loh ya teman-teman Syadina ya. Baik, cukup sekian dari saya. Nggak ada pertanyaan sudah. Ya, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.